Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Saya Artian dengan NIM 2521120, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer semester 4. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial. Saya akan memberikan tutorial membuat desain sebuah rumah yang bertipe 36. Adapun tutorialnya sebagai berikut. Lebih dahulu diharapkan sudah terinstall ya aplikasinya, yang mana aplikasinya itu adalah SketchUp Pro. Kita membuka aplikasi tersebut dengan cara mendouble klik seperti biasa. Kemudian aplikasinya itu akan terbuka dengan tampilan seperti ini. Kemudian kita memilih si tekstural yang milimeter. Kemudian kita ambil klik top dulu. Kemudian pilih file, lalu kita impor gambar layout yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk membuat rumah tersebut, denah rumahnya. Kita import layout rumahnya. Kemudian setelah kita impor gambar tersebut, maka kita sesuaikanlah dengan gambar rumah yang ingin kita rancang. Setelah itu, yang pertama kita akan mengambil rectangle tool. Rectangle. Selanjutnya kita buat ukurannya menjadi 6000 kali dengan 12000, seperti yang sesuai dengan gambar layout kita. Kemudian setelah kita bikin ukuran 6000 kali 12000 tersebut, selanjutnya kita akan mengambil atau mengklik icon tab measure tool. Ini yang mana icon ini kita gunakan untuk mengukur. Kita ukur yang pertama sebesar 3000 meter. Kemudian kita ukur lagi sesuai dengan yang ada pada gambar layout kita tersebut. Selanjutnya kita buat lagi 5000 mm, lalu enter. Kemudian 4500 meter. Selanjutnya 2500 meter milimeter ya. Selanjutnya 6000 mm, lalu 3000 meter, kemudian 3000 mm lagi, begitu seterusnya kita lakukan. Kita akan melakukan mengukur, memberikan ukuran dulu per dinding-dindingnya nanti sesuai dengan gambar layout yang akan ingin kita buat. Nah, setelah kita telah melakukan icon tab measure tool tadi untuk memberikan ukurannya, lalu selanjutnya kita akan memilih icon dimension yang mana kita gunakan untuk memberi dimensi-dimensi pada objek untuk membantu berapa tadi yang ingin kita buat. Misalnya kita klik di ujung, kemudian kita klik lagi di ujung selanjutnya, maka akan terlihat misal 6000 mm. Kemudian kita klik lagi 5000 mm,
kemudian 4500 meter, 2500 meter, 6000 mm, itu seterusnya kita lakukan. Begitu seterusnya kita lakukan hingga nanti semua ukuran yang kita ukur tadi sudah terisi dengan menggunakan dimension tadi. Kita memberi nama ukuran objek tadi, kita akan mengambil icon yang namanya line, yang mana ini untuk menggambar garis lurus. Kemudian kita lakukan, kemudian setelah kita gunakan icon line tersebut, maka selanjutnya kita akan menggunakan kita akan mengambil icon offset, yang mana ini kita gunakan untuk menduplikasi garis objek yang disesuaikan. Kita tarik ke atas atau ke bawah, kemudian kita buat ukurannya 150 mm. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bagian yang ukuran 4500 mm tadi. Kita tarik lagi, lakukan hal yang sama dengan ukuran 150 mm sama. Kemudian ini 150 juga, ini juga 150. Nah, kemudian setelah selesai, kita gunakan icon offset tersebut, kita satukan karena dia tidak bisa terpotong nantinya, nggak akan bisa menyatu nanti saat kita lakukan langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan tadi menyatukan dengan icon line tersebut, kemudian kita hapus garis-garis yang tidak perlu. Selanjutnya kita akan menggunakan icon move dengan cara kita klik yang ini terlebih dahulu, kemudian kita ambil icon move, lalu kita tarik ke atas dan kita buat ukurannya yaitu 2500 mm. Setelah itu enter, kemudian kita ambil icon orbit, kita putar atau perbesar perkecil, kita lihat apakah sudah pas menurut kita setelah kita move tadi. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah untuk membuat pintu. Kita membuat pintu terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan icon rectangle tool. Kita tarik saja dari ujung, kemudian kita bikin ukurannya 750 dikali 1800. Terbalik ya. Tarik lagi 1800 dikali 750 mm ya. Nah, pintu kita sudah dibuat. Kemudian kita klik, lalu kita ambil icon push and pull, lalu kita tarik ke dalam. Kita tarik ke dalam sampai dia terlihat. Nanti gambarnya atau terlihat putih dan tinggi, kemudian kita lepas saja, lalu dia akan terpush and pull sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membuat jendelanya. Kita ambil lagi rectangle tool, kemudian kita posisikan di mana yang akan cocok kita buat jendela tersebut. Kita sesuaikan, kemudian kita bikin ukurannya, yaitu kita bikin ukurannya itu 1500 kali 1500 mm. Nah, setelah selesai
kita ambil lagi icon, kita rapikan dulu menggunakan mouse, kemudian kita klik jendelanya, kemudian kita ambil icon push and pull, kita tarik ke dalam sampai dia akan terlihat putih, lalu kita lepas. Nah, sekarang pintu dan jendela kita sudah selesai dibuat. Lalu kita bikin jendela lagi di dekat samping pintunya. Untuk memudahkannya, kita copy saja jendela yang tadi barusan kita bikin dengan cara mengklik lalu Ctrl C lalu dengan Ctrl V. Nah, berarti terlebih dahulu sebelumnya kita copy dulu sebelum kita push and pull kan. Kita copy dulu kedua jendelanya, lalu kita posisikan dengan posisi yang pas. Kita posisikan dengan icon move, lalu sesuaikan. Kemudian jika posisinya sudah pas, lalu kita ambil icon push and pull tadi, kita klik terlebih dahulu, kemudian ambil ikonnya push and pull, lalu kita tarik ke dalam. Kita tarik ke dalam, kemudian sampai nanti berwarna putih, lalu kita lepas. Begitu juga dengan jendela yang satu lagi. Kita tarik ke dalam, kemudian sampai dia terlihat putih, kita lepas lagi. Maka pintu dan jendela sudah siap kita buat. Kemudian sesuai dengan layout kita, pintunya ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 5 pintu. Kemudian kita buat lagi pintu di bagian belakang. Kita ambil lagi fitur icon rectangle tool. Kita lakukan dengan ukuran 1800 dikali dengan 750. Semua pintunya harus kita samakan ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan membuat jendela lagi. Nah, setelah kita buat pintu dan jendela, kita lakukan lagi. Klik pintu, kemudian ambil push and pull, tarik ke dalam, lalu sampai dengan warna putih, kemudian kita lepas. Lanjut, setelah pintu bagian belakang dibuat, lalu kita bikin lagi untuk jendelanya dengan cara yang sama. Nah, sekarang kan ini sudah ada 2 pintu, kemudian ada 3 jendela. Tinggal 3 pintu lagi, kemudian jendela di bagian samping belakangnya, kamar belakang satu lagi. Nah, selanjutnya kita bikin jendela bagian belakang dengan ukuran terserah kita ya, kecil saja, 1 jendela. Kemudian kita klik, ambil move, lalu kita posisikan dengan posisi yang push and pull, lalu kita tarik ke dalam sampai warna putih, kemudian kita lepas. Maka jendela di kamar belakang sudah siap kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat pintu kamar mandi. Kita sesuaikan lagi ukurannya, yang mana tadi ukurannya 1800 dikali 750. Lalu kita push and pull seperti cara yang tadi kita lakukan. Maka setelah kita membuat pintu untuk kamar mandi, lalu kita ambil pintu, kita bikin lagi pintu yang bagian kamar belakang. Kita lakukan dengan hal yang sama. Nah, setelah selesai kita membuat pintu kamar belakang tersebut, lalu tinggal 1 pintu lagi yang terus akan kita buat, yang mana itu di kamar depan. Kita lakukan lagi dengan ukuran 1800 dikali 750,
Lalu kita klik, ambil icon push and pull lagi, kita tarik, lalu kita lepas. Nah, sekarang sudah siap. Kita bikin 4 jendela dan 5 pintu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat pintunya. Membuat pintu dan jendelanya, kita download saja di bagian components, lalu kita ketikkan pintu, kemudian cari, dengan catatan harus terhubung jaringan ya. Nah, ini dia. Setelah kita klik pintu lalu klik saja, kemudian dia akan mendownload. Lalu setelah pintu tadi sudah terdownload, maka kita akan mengambil satu pintu. Kita ambil saja satu pintu sesuai dengan yang kita inginkan. Ada banyak pintu nih yang sudah terdownload tadi. Nah, cara untuk mengambil satu pintu itu kita klik 2 kali dengan Ctrl X. Kita Ctrl X, kemudian kita Ctrl V di keluar. Lalu setelah kita ambil satu pintu itu, kita sesuaikan sama ukuran pintu tersebut. Kita perkecil dulu, kemudian kita tarik ke atas, tarik lagi ke samping, sesuaikan dengan ukurannya. Lalu pintu kita sudah selesai, baru satu pintu. Kemudian untuk pintu berikutnya tinggal kita copy saja pintu yang sudah kita buat ini dengan cara mengklik, lalu kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di semua pintu yang telah kita buat tadi, lalu kita sesuaikan. Kemudian untuk pintu di bagian kamar depan, kita akan membalikkan pintunya dulu karena nggak mungkin kan pintunya itu arah keluar. Kita ambil icon rotate, lalu kita klik, kemudian kita rotatekan sesuai dengan ukurannya, lalu kita sesuaikan lagi dengan ukuran pintunya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat pintu untuk kamar mandi. Kita ambil lagi pintu yang sudah video yang sudah kita download tadi, yaitu dengan posisi pintu yang tertutup karena dengan yang kita inginkan. Kita double klik pintu tersebut, kemudian kita Ctrl X, lalu Ctrl V kan di luar dari pintu yang kita download tadi. Kemudian kita posisikan pintunya dengan menggunakan dengan icon bantuan yaitu rotate. Kita putar dia, lalu kita paskan. Nah, setelah itu kita bikinlah ke dalam pintu kamar mandi tersebut. Kita posisikan dengan posisi yang pas sesuai dengan ukuran pintunya. Jika terlalu besar kami kita perkecil, kemudian tarik ke atas, lalu posisikan dengan posisi pintu yang pas. Lalu pintu kamar mandi sudah selesai. Nah, setelah selesai kita buat semua pintu, langkah selanjutnya adalah membuat jendelanya. Kita download lagi di fitur components, kemudian cari lagi jendela, lalu pilih jendela sesuai dengan yang kita inginkan, lalu pilih kemudian klik, lalu download,
maka jendelanya akan tampil di luar. Kemudian kita double klik jendela tersebut, kita ambil yang bagian jendelanya saja, kemudian kita Ctrl X, kemudian Ctrl V kan, di luar. Kemudian kita posisikanlah posisi jendela tersebut dengan posisi yang pas sesuai dengan ukuran jendelanya. Lalu jika kita mengklik-klik jendela tersebut dalam memposisikan posisi yang pas, maka dia bisa saja mengklik-klik ikon yang lain. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita double klik dulu jendelanya, kita double klik jendela tersebut, kita blok, kemudian klik kanan, lalu ambil yang make group, maka dia akan tergroup. Kemudian kita ambil move lagi, geser, posisikan lagi sesuai dengan ke jendela. Kemudian kita ambil yang bagian ujung, lalu posisikan ke dalam jendela. Kemudian kita perkecil, perbesar, lalu paskan sesuai dengan posisi, maka jendelanya sudah terbuat, baru satu jendela. Kemudian untuk mempercepatnya kita copy saja dengan cara Ctrl C kemudian Ctrl V, lalu arahkan ke jendela berikutnya, lalu sesuaikan lagi ukurannya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat semua jendelanya, kemudian pintu juga sudah selesai, lalu langkah selanjutnya adalah melengkapi komponen-komponen yang ada di dalam rumah tersebut. Apa saja isi-isi yang akan kita inginkan nantinya, seperti kamar tidur, kemudian lemari misalnya, meja belajar, kemudian bangku di ruang tamu, televisi, kemudian toilet, dan juga bak mandi. Nanti kita lengkapi komponen-komponennya di dalam rumah tersebut dengan cara kita download lagi di bagian komponen. Kita download di bagian komponen, lalu kita sesuaikan dan kita masukkan ke dalam ruangan yang sesuai dengan yang kita tempatkan nantinya. Yang pertama adalah kamar tidur. Kita paskan dengan posisinya dengan cara mengambil bagian ujung, lalu kita sesuaikan dalam posisi ruangan di kamar tidur tersebut. Setelah selesai menempatkan kamar tidur atau kasurnya, kemudian kita download lagi kasur untuk satu orang untuk kita tempatkan nanti di kamar belakang. Kita download lagi, kemudian kita posisikan dengan posisi yang pas. Nah, setelah kita lengkapi semua komponen-komponen yang ada dalam rumah tersebut, kita sesuai dengan yang kita inginkan, seperti ada lemarinya, meja di kamar tidur, kemudian ada bangku sama mejanya, juga di ruang tamu ada televisi, dan terserah kita mau menambahkan apa saja yang akan kita buatkan nanti dalam denah rumah tersebut. Nah, setelah semuanya sudah kita buat dan rancang, langkah selanjutnya adalah membuat atap. Kita topkan dulu untuk melihat bagian atap, kemudian front, kita ambil front dulu, kemudian blok semuanya, kita ambil top, kemudian kita ambil edit dulu, delete goods dulu ya.
Kemudian kita ambil bagian tampak, kita hapus dulu elemen-elemen yang ada di sampingnya. Setelah itu kita blok seluruh rumah tersebut. Kita klik kanan, ambil make group agar dia nanti nggak ada yang terpisah-pisah. Lalu ambil yang top. Untuk membuat atapnya, kita klik icon rectangle, kemudian kita tarik, posisikan sampai dengan ujung. Nah, setelah selesai, lalu kita ambil yang front lagi, yang front untuk rumah tampak depannya. Lalu kita orbitkan, kita sesuaikan dengan ukurannya, kita lihat, kita perdekat, kemudian klik, lalu pilih icon push and pull, kemudian kita tarik ke atas. Kita bikin ukurannya 300 mm. Kemudian kita klik bagian depannya, kemudian tarik ke depan. Kemudian untuk memperindah bagian atas, kemudian bikin garis dari sudut bawah ke garis yang tadi kita buat. Kemudian klik di bagian atas, ambil follow me, kemudian maka atapnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah atapnya sudah selesai kita buat, lalu langkah selanjutnya adalah mewarnai dinding tembok rumah kita. Kita warnai dengan, kita beri warna sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah kita memberi warna seluruh tembok, setelah kita akan memberikan warna kepada atap di bagian material, kemudian cari yang raw fix, lalu berilah warna yang sesuai yang kita inginkan kepada atap kita tersebut, atap rumah kita tersebut. Berikan warna yang sama. Maka setelah kita selesai memberi warna, baik itu di tembok atau dinding, kemudian atap, maka pemberian warna pada rumah tersebut sudah selesai. Lalu di sini saya akan menambahkan di bagian komponen, yaitu mobil. Nah, lalu kita tempatkan posisinya. Itu kita putar dulu mobilnya dengan menggunakan rotate. Lalu kita sesuaikan. Nah, kita geser ke bagian depan rumah. Nah, setelah kita memberikan warna semuanya dan juga memposisikan rumah, maka sampai disinilah atau selesailah dalam rancangan membuat rumah sederhana dengan tipe 36 dalam aplikasi SketchUp. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.